Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para mahasiswa sekalian. Pada kesempatan ini, eh, pada pertemuan ke-6, ya, kita akan berbicara tentang disiplin kepegawaian. Nah, untuk lebih lengkapnya, kita menuju saja pada slide berikut ini. Ya. Disiplin dikonotasikan sebagai hukuman. Pengertian disiplin dapat dikonotasikan sebagai suatu hukuman, meskipun arti yang sesungguhnya tidaklah demikian. Disiplin asal kata dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian, serta pengembangan tabiat. Jadi, sifat disiplin berkaitan dengan pengembangan sikap yang layak terhadap pekerjaan. Nah, secara normatif, disiplin diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ya, tentang aparatur sipil negara. Ya, itu sudah mengatur mengenai disiplin ASN, ya, aparatur sipil negara, yang meliputi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK atau biasa lebih mudahnya disebut P3K. Namun berkaitan dengan pelaksanaannya, ya, ada peraturan pelaksanaannya, yaitu peraturan pemerintah yang sebagaimana telah diberlakukan saat ini, ya. Pada pelaksanaannya terkait dengan disiplin sebelumnya itu mengacu pada peraturan pemerintah yang lama yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 99. Nah, di lingkungan pegawai negeri, dalam rangka menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan, telah dibuat suatu ketentuan peraturan disiplin pegawai negeri sipil, di mana ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kemudian pengertian disiplin menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menyatakan bahwa disiplin pegawai negeri sipil adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Selanjutnya, pelanggaran disiplin menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Pasal 1 angka 3 ya, Peraturan Pemerintah Nomor 53 atau PP Nomor 53 Tahun 2010 menyatakan bahwa pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan dalam maupun di luar jam kerja. Ya. Jadi dalam proses pemeriksaan, pejabat yang berwenang melakukan serangkaian pemeriksaan berupa cross-check pelanggaran, ya, mendengar pernyataan langsung dari PNS yang disangka, mendengar atau meminta keterangan dari pihak lain agar dapat objektif dalam menjatuhkan disiplin. Tujuan yang hendak dicapai dalam penjatuhan hukuman adalah agar PNS bersangkutan sadar akan tindakannya
sehingga tidak mengulangi, dan apabila telah memenuhi kategori hukuman berat, PNS tersebut dapat diberhentikan. Ya. Jadi bentuk pelanggarannya itu kalau mencermati pasal 1 angka 3 tadi, ya, PP 53 2010 itu pelanggarannya bisa dalam bentuk ucapan, ya. Bisa juga dalam bentuk tulisan, atau bisa juga perbuatan, ya, atau tindakan PNS, ya. Ya, ucapan, tindakan, perbuatan itu merupakan sebuah tindakan yang tidak mentaati kewajiban atau melanggar larangan ketentuan disiplin, ya, bagi PNS. Nah, ucapan, tulisan, perbuatan tersebut bisa dikenakan baik tindakan tersebut dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja, begitu, ya. Kemudian pasal 1 angka 4 PP 53 2010 diatur bahwa hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS, ya. Jadi kewajiban itu apa? Meliputi hal-hal berikut ini. Pertama, mengucapkan sumpah janji PNS, ya. Jadi sebagai pegawai negeri sipil ada janji di situ yang harus diucapkan, dan ucapan yang disampaikan itulah yang harus dipatuhi atau dilaksanakan selama dia berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Nah, seorang PNS tidak menutup kemungkinan juga akan menduduki sebuah jabatan, ya. Nah, dalam menduduki jabatan itu juga dikenai sumpah. Namanya sumpah jabatan. Nah, sumpah jabatan juga itu harus dilaksanakan. Ya. Gitu. Kemudian setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan pemerintah. Nah, gitu. Jadi harus loyal kepada hal-hal tersebut, Pancasila, UUD 45, NKRI, dan pemerintah. Kewajiban PNS lainnya yaitu menaati ketentuan perundang-undangan, ya, melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Selanjutnya, menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, ya, itu. Berikutnya, jenis sanksi sesuai pasal 7 PP 53 tahun 2010. Jadi, adapun apabila melanggar, maka jenis hukuman atau sanksi yang diberikan yang diatur dalam PP 53 2010 tentang disiplin PNS yaitu ketentuan pasal 7, ya. Itu tingkat disiplin terdiri dari hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan ketiga, hukuman disiplin berat. Nah, jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana pasal 7 ayat 1 huruf A meliputi, ya, teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis, ya. Itu hukuman disiplin ringan. Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B meliputi 1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. Kedua, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun.
dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun, ya. Kemudian jenis hukuman disiplin berat sebagaimana diatur pada ayat 1 huruf C terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, dan ketiga, pembebasan dari jabatan. Kemudian selanjutnya pemberhentian tidak dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Hukuman berat yang terakhir yaitu pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. Ya. Kurang lebih demikian. Jadi kalau pemberhentian tidak ada hormat itu ya bukan dengan permintaan sendiri. Tapi kalau pemberhentian tidak hormat, ya artinya dianggap pemberhentian dengan hormat, ya dengan hormat itu bukan atas permintaan sendiri, ya berhentikan begitu. Tapi kalau pemberhentian tidak dengan hormat, ya itu merupakan kategori berat lah, ya sangat berat begitu bagi yang bersangkutan. Kemudian dalam pembinaan PNS, pelanggaran disiplin harus disertai dengan keputusan atau besiking. Seperti Anda ketahui bahwa besiking itu merupakan sebuah produk hukum yang bersifat menetapkan. Ya. Sebuah keputusan atau besiking itu sifatnya konkret, individual, ya. Nah, bisa juga final, bisa juga tidak, begitu. Nah, kalau dia bersifat final, berarti dia bisa dimintakan persetujuan lagi kepada pejabat yang di atasnya atau institusi lain begitu, karena dia belum final. Nah, tapi kalau sudah final ya sudah bisa selesai di situ. Itulah bersifat besiking. Kalau individual itu ya memang ya individu, jadi ditujukan kepada seseorang atau adresatnya kepada seseorang begitu, ya. Nah, begitu. Jadi dia tidak umum, banyak orang begitu ya, tapi kepada individu. Nah, bersifat konkret, berarti dia tidak abstrak, begitu. Ya, berbeda dengan undang-undang. Ya, dia bukan besiking tapi rekeling, sehingga dia abstrak, ditujukan kepada umum begitu. Tapi kalau dia tertentu dapat ditentukan begitu. Misalnya barang siapa atau setiap orang, itu kan umum. Tapi kalau ditujukan kepada saudara Laaco, begitu. Laaco ini tertentu, konkret begitu, tidak abstrak lagi, bukan setiap orang lagi, karena umum, bukan umum begitu, ya. Jadi kembali lagi, dalam melaksanakan pembinaan terhadap pegawai negeri sipil, badan atau pejabat administrasi negara setelah mempelajari hasil laporan pemeriksaan terhadap pegawai negeri sipil yang diduga melanggar disiplin, harus mengeluarkan keputusan atau besiking. Keputusan dirasakan merugikan PNS inilah yang menjadi pangkal sengketa yang perlu mendapat penyelesaian secara adil. Dalam hal penjatuhan hukuman disiplin, keputusan hukuman yang ditetapkan oleh atasan pejabat yang berwenang menghukum dan keputusan yang diambil oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian
tidak dapat diajukan keberatan dan mengikat serta wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang bersangkutan, baik oleh PNS yang mengajukan keberatan ataupun pejabat yang berwenang menghukum. Itu. Kemudian keputusan tata usaha negara dapat digugat secara tertulis di Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi kalau menurut pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 ya. Bukan Undang-Undang 5186 itu kurang angka ya. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1980. Ya. Nah, itu tentang hukum acara peradilan tata usaha negara. Ya. Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 ya. Nah, pada dasarnya hak untuk membela kepentingan hukum merupakan salah satu bentuk hak asasi yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. Nah, untuk itu hak untuk membela hukum khususnya dalam hubungan hukum dengan keputusan tata usaha negara atau KATUN telah dicantumkan dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Ya, bukan hukum acara tata usaha negara, tapi peradilan tata usaha negara. Yaitu bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara berhak untuk mengajukan gugatan tertulis ke pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan yang dipersengketaan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi gitu. Jadi itu jelas ya. Jadi kalau mereka atas terbitnya sebuah keputusan besiking tadi ya, jadi orang tidak perlu menunggu rugi secara konkret begitu. Sepanjang dia merasa dirugikan, merasa saja ya, dirugikan atas terbitnya keputusan keputusan tata usaha negara, dia berhak mengajukan gugatan. Namun gugatannya itu menurut ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang 5 tahun 86 tentang peradilan tata usaha negara itu mengajukan gugatan tertulis ya. Jadi di sini tidak bisa lisan kalau begitu. Berhak mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan. Ya, jadi gugatannya itu harus disertai tuntutan. Ya. Atau petitum biasanya dalam bahasa hukum acaranya. Agar keputusan yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, begitu ya. Dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi nama baik. Kemudian penjatuhan hukuman disiplin PNS merupakan perbuatan hukum administrasi oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Jadi terkait dengan penyelesaian sengketa kepegawaian khususnya penjatuhan hukuman disiplin, PNS kurang lebih telah dibahas ya sebelumnya. Yang disengketakan adalah keputusan tata usaha negara. Ya. Karena apa? Ya, artinya penjatuhan disiplin itu kan harus disertai dengan keputusan tata usaha negara. Nah, itulah yang menjadi objek sengketa. Begitu. Tentang sah atau tidaknya. Begitu kan? Nah, sengketa tersebut timbul dari keputusan administratif yang merupakan perbuatan hukum administrasi yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Jadi jelas di situ subjeknya ya. Jadi badan atau pejabat tata usaha negara. Berarti kalau di luar badan atau pejabat tata usaha negara,
berarti tidak sah, kan begitu, karena dia tidak berwenang. Ya, perbuatan hukum administrasinya dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Nah, perbuatan administrasi itu melahirkan hubungan hukum administratif atau administratif rechtelijk verhoudingen besluiten, ya. Jadi merupakan pernyataan kehendak badan atau pejabat yang mengeluarkan keputusan administrasi. Karena peraturan dasarnya menjadi sumber dari wewenang administrasi, mengharuskan badan atau pejabat tersebut mengeluarkan keputusan administrasi. Nah, salah satu perbuatan administrasi dapat berupa beseking atau penetapan secara tertulis, begitu. Berikut. Penetapan tertulis menjadi objek sengketa. Penetapan tertulis yang merupakan keputusan hukuman disiplin itulah yang menjadi objek penyelesaian sengketa. Ya. Jadi sengketa itu, sengketa yang di peradilan tata usaha negara itu timbul karena adanya penetapan tertulis itu, beseking tadi itu, keputusan administratif tadi itu, ya. Di mana seperti yang perlu diketahui bahwa sengketa kepegawaian termasuk dalam sengketa tata usaha negara. Dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tadi, ya, Undang-Undang 586 tadi itu, ya, pasal 1 angka 4, ya, diatur bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul di bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi itu sebuah ketetapan tertulis SK itulah yang menjadi objek, ya. Nah, sengketa tata usaha negara, jadi itu dia menjadi objek sengketa tata usaha negara karena apa? Karena itu dia timbul, ya, di bidang tata usaha negara. Jadi pengelolaan pegawai itu kan ya merupakan bagian dari sebuah dia bergerak di koridor tata usaha negaraan, begitu, dalam bidang tata usaha negara, begitu. Nah, sengketa ini timbul antara orang atau badan hukum perdata. Artinya ini kalau berbicara sengketa secara umum, begitu. Jadi setiap orang, ya, tidak hanya pegawai negeri sipil, kalau berbicara sengketa tata usaha negara, ya, baik orang atau badan hukum perdata, begitu, ya. Badan hukum perdata itu kan ya salah satu dari subjek hukum, reh person, begitu, ya. Nah, sengketa ini timbul, sengketa ini terjadi antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Jadi kalau PNS yang dikenai sanksi dia dalam kategori orang, ya, atau naturleh person, begitu. Nah, jadi sengketa ini timbul ya karena itu ada keputusan tata usaha negara atau surat keputusan atau beseking tadi itu. Itulah yang dimaksud sengketa tata usaha negara. Nah, ada dua macam klasifikasi sengketa tata usaha negara. Ya, adapun sengketa tata usaha negara dengan melihat penyelesaiannya dapat diklasifikasikan menjadi dua macam. Pertama, langsung terhadap sengketa tata usaha negara itu tidak terbuka kemungkinan upaya administrasi, melainkan hal itu semata-mata menjadi kompetensi absolut dari
PT UN begitu ya. Jadi kalau menurut ketentuan ini jelas ya disebutkan langsung ada dua macam, langsung terhadap sengketa tata usaha negara tidak terbuka kemungkinan upaya administrasi. Ada upaya administrasi di sana. Jadi sebelum kita bersengketa secara hukum ya masih terbuka apa yang namanya upaya administrasi. Apa itu? Ya, yaitu sebuah upaya yang dilakukan ya untuk meminta kepada yang bersangkutan yang menjatuhkan hukuman begitu mengeluarkan keputusan untuk merubah keputusan tata usaha negaranya karena menurut mereka yang dituju yang oleh surat keputusan tata usaha negara tersebut itu tidak benar atau tidak adil begitu ya. Nah, begitu. Nah, upaya administrasi ini ada dua macam. Ada upaya administrasi biasa, ada banding administrasi. Kalau banding administrasi ya kepada atasan yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara itu atau kepada badan lain yang memerlukan persetujuan atas surat keputusan tersebut begitu. Ya. Kemudian berikutnya tidak langsung terhadap sengketa tata usaha negara itu terbuka kemungkinan sengketa tata usaha negara itu diselesaikan dengan menggunakan seluruh upaya administrasi yang tersedia. Kriteria untuk membedakan kedua macam hal di atas adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keluarnya keputusan tata usaha negara atau menggunakan tolok ukur yuridis formal berdasarkan itu dapat diketahui apakah dapat digunakan atau tidak didapatkan upaya administrasi. Jadi untuk melakukan upaya administrasi kan di situ tidak disebutkan Anda misalnya dalam sebuah keputusan atau dalam sebuah SK begitu ya. Dinyatakan yang bersangkutan misalnya seorang pegawai negeri dikenai tindakan disiplin begitu. Nah, setelah tindakan disiplin ini saudara diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada pejabat yang menjatuhkan putusan. Kan tidak disebutkan begitu. Nah, bagaimana untuk mengetahui bahwasannya yang bersangkutan yang dihukum ini mempunyai kesempatan untuk melakukan upaya administrasi? Caranya ya menurut versi yang kedua ini tadi itu bisa dilihat dalam dasar hukum keputusan SK tersebut begitu. Nah, misalnya kalau pemecatan disiplin pegawai negeri, dasar hukumnya apa? Ya PP 53 2010 itu kan. Nah, di PP 53 2010 itu memberikan ruang atau tidak upaya administrasi. Nah, itu bisa dilihat di situ. Sekarang itu bisa juga dilihat di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Itu memberi ruang upaya administrasi ya. Nah, kriteria sengketa tadi itu ya dapat dilihat dengan mengaktifkan substansi ketentuan pasal 53 ayat 1 dengan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 tahun 86. Pasal 48 digunakan sebagai tolok ukur yuridis manakala terjadi sengketa tata usaha negara yang menentukan efektivitas gugatan. Hal itu disebabkan pasal 48 ayat 2 menegaskan bahwa upaya administrasi yang disediakan oleh pasal 48 merupakan syarat imperatif yang wajib harus dilalui jika peraturan dasar dan keputusan tata usaha negara tersebut mengharuskan dilakukan upaya administrasi. Jadi, jika dikaitkan dengan objek sengketa tata usaha negara, perlu dilakukan atau tidaknya upaya administrasi itu dilihat dari konsideran yuridisnya dari keputusan tata usaha negara tersebut, ya. Jadi
ketentuan pasal 48 ayat 2 itu ya, dia merupakan syarat imperatif yang wajib harus dilalui jika ingin bersengketa di tata usaha negara. Jadi tanpa melakukan upaya administrasi terlebih dahulu, maka biasanya ya gugatannya dikembalikan oleh peradilan tata usaha negara, begitu ya. Kemudian sengketa tata usaha negara sesuai pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 ya, tentang peradilan tata usaha negara. Ya, terkait dengan jalur penyelesaian sengketa tata usaha negara, pasal 48 tersebut menyebutkan hal-hal berikut ini. Pertama, dalam suatu badan atau pejabat tata usaha negara ya, diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa tata usaha negara tertentu. Maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia. Begitu. Ya. Jadi harus lakukan upaya administrasi dulu, jangan menggugat begitu. Nah, kemudian berikutnya, pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud ayat 1 jika upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan. Jadi jelas di situ ya. Jadi harus lakukan upaya administratif terlebih dahulu. Baik, berikutnya ya. Upaya administrasi berupa prosedur keberatan ya, dan prosedur banding administratif. Jadi upaya administrasi itu merupakan prosedur yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk penyelesaian sengketa tata usaha negara ya, di lingkungan pemerintahan. Jadi dia bukan di peradilan bebas yang terdiri atas prosedur keberatan dan prosedur banding administrasi. Inilah yang disebut dari upaya administrasi, keberatan dan banding administrasi. Dalam penjelasan pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, bahwa upaya administrasi adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh ya oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara. Nah, prosedur ini dilaksanakan di lingkungan pemerintah sendiri. Ya, artinya ya, di lingkungan pemerintahan lah, baik oleh pejabat yang bersangkutan atau atasan pejabat yang bersangkutan, begitu. Atau pejabat institusi lain yang dimintakan persetujuan. Misalnya, ya, pemecatan dilakukan oleh pemerintah daerah, tapi kan memerlukan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara misalnya, atau Kepegawaian Daerah misalnya ya. Nah, itulah ya institusi yang memerlukan persetujuan begitu. Jadi dia belum final begitu, menjadi final kalau sudah mendapat persetujuan, baik atasannya ataupun institusi lain begitu ya. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan. Maka prosedur itu dinamakan banding administrasi. Dalam hal penyelesaiannya, keputusan tata usaha negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan. Maka prosedur yang ditempuh tersebut adalah prosedur keberatan. Ya. Jadi kalau pejabatnya mengeluarkannya, yang ditempuh ya berarti kalau prosedur keberatan yang dilakukan adalah kepada pejabat yang menerbitkan begitu. Tapi kalau di keberatannya itu dilakukan terhadap dasar hukumnya itu memerintahkan, artinya kepada atasan yang menjatuhkan putusan
administrasi itu. Jadi maka dia sifatnya prosedurnya adalah banding administrasi atau instansi lain yang mengeluarkan keputusan tersebut, ya. Misalnya BAKN tadi itu namanya banding administrasi. Pasal 48 angka 2 huruf A dan B beserta penjelasannya, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 91 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan Undang-Undang nomor 5 tahun 86 menyebutkan hal-hal berikut ini. Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan keputusan tata usaha negara bersangkutan diajukan kepada PT UN. Ya. Nah, apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administrasi berupa pengajuan surat keberatan dan atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan terhadap keputusan tata usaha negara yang telah diputus di tingkat banding administrasi diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, ya, sebagai tingkat pertama yang berwenang. Jadi kalau keberatan administrasi tadi itu, kalau dia sudah bersifat final, ya dia diajukan di PT UN. Tapi kalau banding administratif, ya tadi diajukan ke PT UN sebagai tingkat pertama untuk penyelesaian sengketa, begitu ya. Perbedaan penting antara upaya administrasi dan PT UN, begitu ya. Ketentuan pasal 51 ayat 3 ya, menyebutkan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud pasal 48 apabila sengketa itu telah diputus di tingkat banding administratif, ya. Kalau banding administrasi tadi ya di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Nah, sedang apabila upaya administrasi yang tersedia hanya berupa keberatan, maka gugatan keputusan tata usaha negara yang diputus di tingkat upaya keberatan tersebut tidak dapat langsung diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi kepada Pengadilan Tata Usaha Negara saja, bukan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Perbedaan penting antara upaya administrasi dan PT UN adalah bahwa PT UN atau Peradilan Tata Usaha Negara hanyalah memeriksa dan menilai dari segi hukumnya, ya, atau rehmatih. Nah, sedang penilaian dari segi kebijaksanaan bukan wewenang PT UN atau Dulmatic Haid. Berbeda dengan Peradilan Tata Usaha Negara, dalam pemeriksaan melalui upaya administrasi, Badan Tata Usaha Negara selain berwenang menilai segi hukumnya, juga berwenang menilai dari segi kebijaksanaannya. Nah, dengan demikian penyelesaian sengketa melalui upaya administrasi menjadi lengkap, ya, atau full beroop. Tetapi penilaian secara lengkap tersebut tidak termasuk dalam prosedur banding. Prosedur banding, Badan Tata Usaha Negara hanya melakukan penilaian dari segi hukumnya saja. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan perihal dari tema kita kali ini tentang disiplin pegawai negeri. Gitu. Untuk itu saya akhiri saja dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.